Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama dengan saya Priska Oktaviana dari Rombel Akuntansi B 2019 dengan NIM 72114191008. Ingin sedikit menyampaikan tentang pengguna dan pengembang sistem. Langsung saja, sumber daya informasi terdiri atas 7 komponen, yaitu peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Selanjutnya, spesialis informasi itu sendiri terdiri atas 6 bagian, yaitu analis sistem, yaitu ahli mendefinisikan dan membuat dokumen tertulis mengenai masalah dan bagaimana masalah tersebut dapat diselesaikan dengan komputer. Yang selanjutnya ada administrator basis data yang memiliki tugas perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Yang selanjutnya ada webmaster yang bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan dengan bekerja sama dengan spesialis jaringan untuk memastikan bahwa komunikasi antar perusahaan itu tetap berjalan atau terbuka. Selanjutnya ada spesialis jaringan, yaitu ahli membuat dan memelihara jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Selanjutnya ada programmer, yaitu ahli membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah operator, yaitu ahli yang menjalankan peralatan komputasi berskala besar seperti komputer mainframe, dan server. Nah, yang selanjutnya ada struktur organisasi tersentralisasi ke desentralisasi, yaitu maksudnya perubahan ya. Pada tahun 1970 sampai 1980-an itu mulai ada pendesentralisasian sebagian besar sumber daya informasi dalam perusahaan dengan mengalokasikan unit-unit bisnis yang memberikan wewenang untuk menunjuk seorang direktur informasi divisi atau DIO. Struktur organisasi inovatif terdiri atas 3, yaitu model sekutu, model platform, dan model berskala. Model sekutu adalah layanan informasi yang bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi. Model platform adalah layanan informasi yang tidak aktif untuk mengawali bisnis, tetapi akan menyediakan sumber daya informasi. Dan model berskala adalah model yang mengasumsikan sumber daya harus cepat didapatkan begitu ada peluang pasar dan harus segera dilepaskan saat peluang itu hilang. Nah, model jaringan yang menerapkan model struktur organisasi inovatif, yaitu ada jaringan penentuan visi, jaringan inovasi, jaringan pencarian sumber. Selanjutnya ada komputasi penggunaan akhir. End user computing atau UEC merupakan pengembang seluruh atau sebagian pengguna dan tidak perlu bertanggung jawab penuh atas pengembang sistem, tapi akan mendapat sebagian tanggung jawab dari sistem tersebut. Nah, penyebab timbulnya komputasi pengguna akhir itu terdiri atas 4, yaitu dampak pendidikan komputer, anjuran layanan informasi, murahnya peranti keras, dan peranti lunak siap pakai. Nah, selanjutnya itu ada risiko komputasi pengguna akhir. Yang pertama, sasaran sistem yang buruk. Pengguna akhir dapat menerapkan komputer pada aplikasi yang dapat dijalankan dengan cara lain, misalnya dengan cara manual. Yang kedua, ada sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Pengguna akhir yang terburu-buru dalam menyimpan dan menjalankan sistem akan cenderung mengabaikan untuk mendokumentasikan rancangannya sehingga sistem tidak dapat bekerja dengan baik atau tidak dapat dipelihara. Yang ketiga, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Nah, perusahaan bisa mendapatkan peranti keras dan peranti lunak yang tidak sesuai apabila tidak ada kendali dari pusat. Yang keempat, hilangnya integritas data, di mana pengguna akhir biasanya jadi tidak berhati-hati dalam memasukkan data ke dalam basis data perusahaan. Kemudian pengguna lain menggunakan data ini dan berasumsi bahwa data tersebut akurat. Yang kelima, hilangnya keamanan.
Nah, pengguna akhir tidak dapat menjaga data dan peranti lunak sehingga data tersebut dapat diretas. Yang keenam, hilangnya kendali, yaitu pengguna akhir mengembangkan sistem untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa menyelaraskan dengan tujuan rencana perusahaan. Pengetahuan pengembangan sistem itu ada 6. Yang pertama, pengetahuan komputer. Kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Dasar-dasar bisnis. Pengetahuan informasi, yaitu pemahaman menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah. Nah, selanjutnya ada teori sistem, yaitu menjelaskan cara menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk struktur sistem normatif. Kemudian, membuat model sistem, yaitu cara mengembangkan sistem dan proses pengembangan sistem yang merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Nah, apa saja sih keahlian yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem? Yang pertama ada keahlian komunikasi, yaitu menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih baik secara lisan, tulisan maupun gambar. Yang kedua ada kemampuan analitis, yaitu pemahaman akhir untuk merumuskan solusi. Dan kemudian yang ketiga ada kreativitas, yaitu penciptaan ide atau solusi baru. Dan yang keempat ada kepemimpinan atau leadership yang mengarahkan orang lain untuk menjalankan tugasnya. Mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi. Nah, setiap sumber daya informasi merupakan penyimpanan pengetahuan di dalam suatu perusahaan itu. Nah, perusahaan menganggap manajemen pengetahuan atau knowledge management sebagai sistem jenis lain yang harus dikembangkan. Otomatisasi kantor. Office Automatic atau OE merupakan seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun luar perusahaan. Nah, selanjutnya ada kantor maya, yaitu konsep yang mengakui pekerjaan kantor dapat dilakukan dimanapun selama terhubung dengan lokasi tetap perusahaan oleh kemampuan komunikasi elektronik. Jadi tidak terbatas oleh ruang. Nah, terdiri atas 2. Yang pertama itu ada telecommuting, yaitu istilah yang menggambarkan karyawan dapat pergi ke tempat kerja secara elektronik. Keuntungannya itu fleksibilitas dalam menjadwalkan tugas pekerjaan sehingga tugas pribadi dapat diakomodasi. Nah, kerugiannya apa? Telecommuting dapat merasa menjadi anggota yang kurang dianggap penting dalam perusahaan tersebut. Yang kedua ada hoteling, yaitu perusahaan menyediakan fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan dukungan kantor. Keuntungannya, pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik daripada apa yang dibutuhkan oleh pendukung personel kantor. Nah, kerugiannya adalah adanya anggapan akan hilangnya bonus dari para karyawan yang tidak memiliki ruangan pribadi di kantornya. Keuntungan kantor maya itu ada biaya fasilitas yang rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, dan kontribusi sosial. Tapi tetap saja akan memiliki kerugian, yaitu moral yang rendah dan kekhawatiran akan risiko keamanan. Organisasi maya, yaitu operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik. Nah, kantor dan organisasi maya dapat menurunkan permintaan gedung dan transportasi sehingga seperti kota itu akan cenderung lebih nyaman untuk ditinggali dan tidak bising tentunya. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.